Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kita semua bahwasanya tujuan kita hidup ke dunia ini, di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ayat tadi, Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad menukil sebuah riwayat yang berhubungan dengan ayat tadi, bahwasannya anna rajulan fi bani Israila abadallaha sab'ina sinin, ada seorang ahli ibadah, dia beribadah kepada Allah tidak tanggung-tanggung, konsisten selama 70 tahun. Bayangkan, 70 tahun dia beribadah konsisten kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'aradallahu ayyajluwahu 'alal malaika, Allah sengaja memilih hamba ini untuk dijadikan contoh dan pesan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada orang tersebut malaikat. Kemudian malaikat yukhbiruhu annahu ma'adilkal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Malaikat menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli ibadah tersebut, wahai Tuhan, mohon maaf, ternyata engkau dan ibadah engkau selama 70 tahun ternyata membuatmu tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Ini adalah kabar buruk. Dalam keadaan dia berusaha maksimal bertakwa beribadah kepada Allah, ternyata yang datang adalah kabar buruk. Tapi ingat, Allah tidak pernah salah memilih contoh. Allah sengaja memilih orang ini sebagai contoh. Apa jawaban dari hamba tersebut, dari ahli ibadah tersebut? Beliau mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, innama khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budah. Wahai malaikat, sampaikan pesan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya saya hidup, saya diciptakan ke muka bumi ini hanya untuk beribadah. Maka saya tidak peduli apapun nanti nasib saya di akhirat. Apakah saya harus masuk neraka, apakah saya harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak peduli. Setelah ini saya akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau kita sudah capek-capek berusaha beribadah kepada Allah, tiba-tiba yang datang adalah kabar buruk. Tapi tidak dengan orang ini. Allah sengaja memilih orang ini untuk menjadikan contoh dan memberikan pesan kepada kita semua. Akhirnya malaikat pulang. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, apa jawaban dari hambaku tersebut? Malaikat berkata, ya ilahi anta a'lamu bima qala al-abid. Ya Allah, engkau tentu lebih tahu jawaban dari hambamu tersebut. Terkadang Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi ada sesuatu yang penting di situ yang akan disampaikan kepada malaikat dan menjadi pesan untuk kita semua. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat, ya Allah, dia menjawab bahwa dia akan terus beribadah walaupun dia nanti masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, idzan lam nu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu. Ketahuilah wahai malaikat, saksikanlah oleh kalian bahwasanya dalam keadaan terpuruk seperti itu, dia beribadah dan dia diberikan kabar buruk, dia tidak meninggalkan saya. Dalam keadaan hancur seperti itu, dia tidak meninggalkan saya. Maka saksikanlah wahai malaikat, saya pun tidak akan meninggalkan dia. Ushhidu bi anni qad ghafartulah. Saksikanlah bahwasanya sekarang dia adalah kekasih saya. Semua dosa-dosanya saya hapuskan dan nanti dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau kita menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun itu titik terburuk dalam kehidupan kita, kalau kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan nasib dunia, bahkan nasib akhirat diperbaiki, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.